Pastor Renato tiba-tiba mati di saya. Oh ya, udah mulai lagi. Udah Ya. keluar? Iya, tadi nggak tahu kenapa ya. Kangen nih Pak, udah lama nggak ikut. Iya, baik, kita juga. Terima kasih Pak. Ikuti Pak. Terus ya, kita akan teruskan acara Ya, kita. kalau ada waktu sih ikut sih, usahain kita baik. usahain. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Kita akan menaikkan pujian sekali lagi lagu Kalau Bunyi Sangkakala. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau orang yang selamat berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Pada hari yang mulia semua orang percaya berkumpul di dalam tempat yang permai oleh kecintaan Yesus dan anugerah Tuhan. Kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja bagi Tuhan hingga malam. Harus ku bersaksi tentang kasih-Nya. Sampai akhir kerja di dunia ku tetap setia. Kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Oke, kemudian kita akan melihat sebuah klip mengenai kebangkitan atau kenaikan maksud saya Yesus ke surga. Saya bukakan dulu. Kita nonton sebentar ya. Saul, why do you persecute me? Who are you? I am Jesus. All I've ever done is hurt you, Peter. Jesus should have struck me down, but he didn't. He forgave me.
Puji Tuhan. Itu salah satu klip supaya bisa kita memberikan pengertian kepada kita. Kemudian sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan mendengarkan, karena hari ini rupanya hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat langka, entah terjadi dalam beberapa tahun dalam satu kali begitu. Nah, kita akan memberikan ucapan selamat kepada saudara-saudara kita yang sedang merayakan Idul Fitri. Anda mungkin punya kerabat, keluarga, dan sebagainya, teman yang merayakannya. Mari kita dengarkan bersama-sama ucapan selamat Idul Fitri yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh teman-teman. Saya Wanda Dumais Dan saya Erna Dumais dari Bible Independent Church BIC Sydney, Australia, dan Eleos Theological School ETS mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada keluarga, teman, sahabat, dan handai tolan dimanapun berada. Mohon maaf lahir dan batin. Maranatha, blessings. Saya Renata Tangkilisan dari Nederland mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman sekalian. Kami dari Bible Independent Church Kids mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Blessing. Dadah. Saya Marcella dari Manado mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya Ibu Intan Menaluri dari Jakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Minal Aidin wal Faizin bagi saudara muslimku yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Terima kasih. Saya Peter Subusepa dari Belanda mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dah. Selamat sore, saya Christine Okayo dari Batam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang memperingatinya. Blessings, Maranatha. Dari Gunawan dari Sydney, Australia mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, dan juga saudara yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Blessing. Bye. Kami dari BIC Kids Sukabumi mengucapkan selamat Idul Fitri kepada seluruh sahabat, teman, dan saudara dimanapun berada. Blessing. Saya Nona Naya Haus dari Belanda mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Puji Tuhan. Itu adalah kompilasi dan kita berterima kasih untuk kerja keras dari Ibu Oike Abraham yang sudah mempersiapkannya. Sekali lagi apresiasi kami. Nah, kalau Anda yang tidak sempat masuk di dalam video, hari ini Anda mau mengucapkan khusus
atau saat ini kita kasih kesempatan. Silakan, mulai dari Ibu Noveni di Kutai Timur. Silakan Bu Noveni, untuk keluarga siapa sebutkan saja namanya langsung. Oke, terima kasih. Saya Rustina M. Noveni dari Sangatta, Kutai Timur, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah bagi keluarga, kerabat, sahabat, rekan kerja semua yang ada di Indonesia. Blessing, Maranatha. Terima kasih. Lalu kemudian Pak Agus mau mengucapkan sesuatu. Dibuka dulu mikrofonnya Pak Agus. Saya Agus Budiono dari Bandung ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kerabat dan sahabat saya yang beragama Muslim. Maranatha, blessing. Terima kasih. Kemudian Ibu Marlin Sabtu, kepada teman siapa namanya bisa disebutkan, mungkin dia menonton hari ini. Saya Ibu Marlin Sabtu dari Manado menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi seluruh sahabat, keluarga, umat Muslim yang ada di Indonesia. Maranatha, blessing. Terima kasih. Kemudian Janet dan Chelson mau mengucapkan sesuatu. Dibuka mikrofonnya. Untuk teman siapa? Kepada teman, sahabat yang beragama Muslim, kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Blessing. Terima kasih. Lalu Timothy, silakan Tim. Selamat Idul Fitri. Terima kasih. Pak Bakti mau mengucapkan sesuatu? Ya, kepada saudara Muslim di Indonesia, dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat Hari Raya Lebaran 1442 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin, kiranya kita tetap setia dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Damai di hati, damai di bangsaku. Haleluya. Terima kasih. Pak Remer ingin mengucapkan sesuatu, tadi saya belum lihat. Silakan Pak Remer. Kepada teman-teman di Indonesia, selamat Hari Lebaran 1442 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Maranatha, blessing. Terima kasih untuk Pak Remer. Kemudian siapa lagi yang belum di sini? Chloe mau mengucapkan? Oh iya, Chloe mau mengucapkan? Mana Chloe? Belum kebuka Chloe. Atau Indah mau mengucapkan? Ada Indah di Nias. Indah mau mengucapkan sesuatu? Ya, silakan ucapkan selamat. Ya. Ucapkan selamat Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri kepada saudara atau teman, silakan. Buka kameranya. Ada teman siapa, keluarga siapa yang merayakan Hari Raya hari ini? Tepatan sekali. Ada? Oke. Kalau tidak ada lagi, kita akan masuk di dalam doa. Saya akan menutup semuanya ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan karena kami diberi kesempatan merayakan bersama-sama hari kenaikan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Yesus sudah di surga. Hari ini menjadi sebuah refleksi di mana kami berbakti bersama, bersekutu bersama, bersuka cita juga bersama-sama dengan teman-teman kami yang beragama Muslim yang merayakan juga hari kemenangan mereka. Kami bersuka cita karena kami boleh merayakan dalam damai bersama-sama dengan mereka yang juga menikmati akhir dari bulan Ramadan ini. Kami percaya Tuhan tolong dan juga membawa perdamaian di Timur Tengah, di sekitar
Yerusalem Tuhan yang saat ini konflik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-51. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-51. Firman Tuhan ini saya akan bacakan. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara yang dikasih Tuhan, Lukas menulis bahwa Yesus dan murid-murid pergi ke luar kota. Kita melihat dulu posisi dari lokasi kenaikan Yesus, yaitu di dekat Betani katanya. Jadi kalau engkau tahu, Betani itu adalah kampung dari Lazarus, Marta, dan Maria. Nah, kampung itu berada di dekat Betani, di wilayah Betani, yaitu di Bukit Zaitun. Jadi Betani itu wilayahnya di sekitar Bukit Zaitun. Saya ingin tunjukkan supaya saudara memiliki sebuah gambaran di mana sebenarnya wilayah tersebut. Nah, ini dia ada di sini ya. Coba lihat di sini. Jadi Bukit Zaitun itu posisinya di sebelah timur. Ini dia. Tepat bersebelahan dengan Getsemani. Ini Bukit Zaitun. Ini saya memberitahukan mapnya ya, bukan fotonya ya. Sebuah map. Nah, ini saudara lihat di sini. Ini yang disebut dengan Golden Gate. Sekarang pertikaian yang terjadi berada di sekitar sini. Ini adalah Muslim Quarter. Ini Muslim Quarter ini. Jadi Yerusalem itu dikelilingi oleh pintu-pintu. Lihat. Ada Golden Gate, ada Lions Gate, ada Herod's Gate, kemudian Damascus Gate, kemudian di sini ada New Gate, ini yang baru-baru ditambahkan. Kemudian ada Jaffa Gate yang bersebelahan dengan Tower of David. Jadi kota Daud itu sebenarnya ada di posisi sini. Jadi kota Yerusalem itu terbagi-bagi. Ya, di sini ada wilayah Muslim. Wilayah Muslim yang meliputi Masjid Al-Aqsa dan ini Dome of the Rock. Jadi kalau orang pergi ke Yerusalem yang disebut dengan Dome of the Rock itu adalah kompleks pemukiman Muslim yang bersebelahan dengan Western Wall. Ini Temple Mount. Jadi sekarang kalau dengar-dengar konflik ada di sekitar sini konfliknya ini. Hanya bersebelahan ini yang tersisa dari bangunan Bait Suci itu adalah tembok barat ya, atau disebut dengan Wailing Wall atau tembok ratapan yang orang Israel berdoa itu menyelipkan pokok-pokok doa. Jadi di sini bersebelahan mereka ini Jewish Quarter di sini. Di sini ada Dung Gate. Dung Gate itu ya istilahnya kotoran hewan gitu. Dulu sering disebut itu. Pintunya di sini. Kemudian ini wilayah Armenian nih. Bukit Sion ada di sini ya. Ini All City. Jadi yang disebut dengan Temple Mount itu posisinya di sini. Nah, Bukit Zaitun berhadapan dengan Golden Gate. Ini disebut dengan Golden Gate karena
menghadap matahari terbit. Jadi matahari ada di sini. Kalau menyinari pintu gerbang ini bersinar-sinar seperti emas. Begitu ya. Jadi saya berikan gambaran sedikit. Mungkin di sini ada lagi posisi yang lebih. Nah, ini dia. Jadi Golden Gate itu posisi ada Temple Mount di situ ya. Yang tadi, yang kita sudah lihat tadi, ada Dome of the Rock dan juga Al-Aqsa. Temple Mount di sini. Jadi satu kompleks ini. Saya tutup dulu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab katakan ketika Yesus terangkat di surga atau ke surga, Yesus terangkat dari Bukit Zaitun. Oke. Nah, saya tunjukkan ayat yang berikutnya untuk membantu kita memahami. Sakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun di depan Yerusalem sebelah timur. Tadi kan baru saya bilang. Jadi Bukit Zaitun itu adanya di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Alkitab katakan Yesus naik dari mana? Bukit Zaitun. Dan kemudian Yesus akan datang melalui Bukit Zaitun. Jadi ini merupakan tempat yang sangat sentral sekali. Tempat yang sangat memberikan kepada kita petunjuk bahwa Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun dan akan datang kembali di Bukit Zaitun. Kakinya terangkat dari Bukit Zaitun dan kakinya menjejakkan bumi di Bukit Zaitun. Jadi pada saat apa itu? Parousia. Itu sebabnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11 ketika mereka menatap ke langit pada waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sekarang kita sudah tahu betapa sentralnya Bukit Zaitun itu dan Yerusalem. Saya mau rekonstruksi lagi kejadian ini. Ketika Yesus akan terangkat ke surga, dari Yerusalem, Yesus keluar melewati tadi yang sudah saya tunjukkan. Apa itu? Pintu gerbang timur. Dan pergi ke Bukit Zaitun. Jadi nanti saat dia kembali akan terjadi reverse. Kebalikannya. Jadi saat dia naik ke surga, dia keluar dari pintu gerbang timur dan pergi ke Bukit Zaitun. Nanti saat dia turun saat parousia, dia akan menjejak kaki di Bukit Zaitun lalu masuk ke Yerusalem melewati apa lagi? Pintu gerbang timur lagi. Nah, sesuatu yang ingin saya beritahukan, pintu gerbang timur tadi saya sudah tunjukkan kepada saudara. Saudara lihat tadi bahwa gerbangnya itu tertutup, ditandai dengan bahwa apa itu tidak ada terputuskan di situ. Gerbang lain kan ada bukaannya. Gerbang timur sudah ditutup oleh Sulaiman, penguasa Ottoman pada waktu itu ketika Yerusalem jatuh. Begitu. Nah, ini sesuai dengan nubuatan Alkitab. Yehezkiel sudah menubuatkan seperti itu. Kalau raja sudah melewati pintu itu, Tuhan sudah memasuki pintu itu, tutuplah pintu itu. Dan dikatakan pintu itu
akan terbuka ketika dia akan memasukinya lagi. Jadi disinilah titik sentralnya. Ini ada hubungan dengan kerajaan 1000 tahun yang berpusat di Yerusalem. Wahyu 1 ayat 7 berkata, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Saya ingin sampaikan fakta ini ketika Yesus naik ke surga, dari Bukit Zaitun hanya murid-murid yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tapi tadi Wahyu katakan apa? Ketika dia turun ke bumi, maka setiap mata akan melihat dia. Jadi lihat fakta ini, ulangi. Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun hanya dilihat oleh murid-murid. Yang kedua, Yesus turun ke bumi akan dilihat oleh semua orang yang pernah membunuh dia, yang pernah melakukan segala yang jahat terhadap dia, menolak dia, yang tidak percaya, mereka akan meratap. Jadi saya mau bilang di sini, fakta ini adalah fakta yang klop sekali. Kedatangan Yesus terjadi dalam 2 tahap nanti kan. Tahap pertama yaitu rapture tidak dilihat oleh orang lain. Terjadi secara rahasia. Hanya kita yang mengetahui hal tersebut. Tetapi ketika Yesus datang kedua kali, tahap yang kedua, dia datang bersama dengan orang percaya ke Yerusalem dan semua orang akan melihat dia. Nah, saudara, saya mau katakan begini, saudara, bahwa di dalam teologi orang Israel, mereka tahu bahwa Mesias akan datang kedua kali di Bukit Zaitun. Tadi kan? Makanya orang Yahudi percaya bahwa orang-orang akan bangkit lebih dulu di Bukit Zaitun. Itu sebabnya Bukit Zaitun itu menjadi kuburan terbesar orang Yahudi. Gitu. Alkitab memang mencatat begitu kan, ketika Yesus datang akan terjadi kebangkitan. Betul nggak? Ketika parusia itu terjadi. Orang Israel pintar teologinya mereka. Mereka jadikan Bukit Zaitun itu sebagai pekuburan terbesar. Karena apa? Karena ketika Yesus datang, maka Yesus akan datang, di situ terjadilah kebangkitan orang-orang di Bukit Zaitun itu. Beda ya, ini Bukit Zaitun. Ada 2 kuburan, saya pernah bilang. Yang satu kuburan di dekat gerbang timur. Lihat. Ada 2 kuburan, saudara. Kuburan yang satu di sekitar pintu gerbang timur, itu kuburan orang Muslim. Jadi orang Muslim dengan orang Yahudi sebenarnya berdekat-dekatan. Cuma sampai sekarang mereka berantem terus begitu kan. Kalau kita lihat sampai hari ini terjadi. Jadi orang Muslim kuburan terbesarnya di pintu gerbang timur. Gerbang timur ditutup, lalu di sekitar situ dijadikan pekuburan. Orang Yahudi membangun pekuburan terbesar di Bukit Zaitun. Karena mereka percaya saat Yesus bangkit, Yesus datang dari surga untuk menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, orang yang ada di Bukit Zaitun itu adalah orang yang lebih dahulu bangkit. Nah, saudara, saya beritahukan
fakta ini. Bahwa orang Yahudi biasanya mengambil tanah makam di Bukit Zaitun itu. Lalu ditaruh di kantong. Ya, kebiasaan orang Yahudi ya. Tanah itu di Bukit Zaitun, tanah makam diambil, lalu taruh di kantong, lalu dikirim kepada saudara-saudara mereka di perantauan. Tujuannya apa? Supaya tanah itu disebar. Disebar di mana? Disebar di makam orang Yahudi di mana-mana yang mati. Artinya dianggap bahwa mereka yang mati di luar Yahudi tapi punya tanah makam itu, kalau Yesus datang itu lebih dulu bangkit. Begitu ceritanya. Kan dianggap dari Bukit Zaitun. Tapi kita tahu faktanya. Siapakah orang yang lebih dulu bangkit? Saya mau beritahu kepada saudara. Orang yang dibangkitkan Yesus. Yesus pernah membangkitkan 4 orang. Ingat. Yang pertama Yesus bangkitkan anak dari seorang perwira Yairus. Kemudian Yesus bangkitkan anak janda di Nain. Lalu Yesus bangkitkan Lazarus. Kemudian orang keempat Yesus bangkitkan dirinya sendiri. Nah, mengenai Lazarus ada di mana? Tadi saya baru singgung tadi. Di Betani. Lazarus adalah orang yang dibangkitkan oleh Yesus. Kalau kita cek fakta, Lazarus tinggalnya di Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun identik dengan bukit kebangkitan orang mati. Jadi apa yang kita pelajari di sini saudara? Faktanya. Bahwa faktanya bagi orang percaya ketika Yesus pergi ke surga ada 2 hal yang penting bagi kita ketika dia naik ke surga. Paulus katakan dia adalah buah sulung kebangkitan. Jadi dia adalah the author of our Christian faith. Yesus adalah sumber satu-satunya iman orang percaya. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Mari kita katakan. Yesus adalah sumber iman orang percaya. Ya saudara, yang kedua saya mau katakan, Yesus itu adalah the captain of our salvation. Ingat ini saja saudara, Yesus adalah pemimpin kepada keselamatan kita. Artinya apa? Ketika dia naik ke surga, sebenarnya memberikan kepada kita jaminan bahwa dia watching over engkau yang ada masih di bumi ini. Jangan takut, saudara, bahwa Yesus menjadi juru syafaat bagimu. Keselamatan saja dijamin oleh Yesus, masa hidupmu sehari-hari tidak dijamin oleh Yesus? Amin, saudara. Ya, keselamatan aja dijamin oleh Dia. Setiap orang yang percaya kepadanya, mereka tidak akan terhilang dalam keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada dia. Jadi ingat baik-baik 2 hal tadi. Yesus adalah the author of our Christian faith. Yang kedua adalah Jesus is the captain of our salvation. Jadi tujuannya pergi ke surga adalah menjadi buah sulung. Saya mau beritahu kepada kita, selama kita di bumi ini kita tidak bekerja untuk mendapatkan surga. Tapi saudara bekerja untuk mengeksersis iman percaya saudara. Jadi di muka bumi ini kita sudah tahu Yesus sudah naik ke surga. Yesus sudah mati bagi saya. Maka saya hidup bagi Yesus. Jangan takut dengan hidup ini.
Saya berikan saudara kekuatan. Sesulit apapun masalah hidupmu, saya mau beritahu kepadamu. Engkau tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendiri. Amin. Amin. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Saya tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Mari katakan sama-sama. 1, 2, 3. Saya tidak akan dibiarkan berjalan sendirian. Amin. Dia ada di surga, dia sudah selesaikan semuanya. Dan nanti dia akan menjemput kita. Apalagi saudara yang masih kurang. Kekuatan kita itu betul-betul berlimpah-limpah di dalam dia. Itu sebabnya malaikat katakan, kamu yang melihatnya dia naik ke surga. Ingat, dia tidak pergi untuk pergi selama-lamanya. Pergi untuk tidak kembali. Tapi dia pergi untuk kembali. Begitu kan? Ini bukan lagunya Kus Plus. Kapan-kapan kita bertemu lagi. Gitu kan? Kalau kita mau pisah kan nyanyi itu lagu kapan-kapan kan? Begitu kan? Seolah-olah tidak akan ketemu. Tapi Tuhan kita pergi untuk menemui kita. Bukan dia menunggu kita. Begitu kan? Tapi dia akan menjemput kita. Begitu. Jadi ingat Bukit Zaitun. Saya ingin satu kata ini engkau ingat. Bukit Zaitun. Bukit kebangkitan orang mati. Disitulah Tuhan akan datang dan menyelesaikan janjinya bagi setiap kita yang percaya. Amin, saudara. Saya tahu pergumulan kita tidak akan selesai, saudara, pergumulan di bumi ini. Tidak. Tidak akan selesai. Pergumulan akan terus datang, dan terus datang. Begitu. Jadi jangan bertanya, Tuhan, kok pergumulan nggak habis-habis, Tuhan. Bukan karena saudara punya dosa, masalahnya terus-menerus. Satu tambah, belum selesai satu. Sudah ada lagi, belum selesai satu. Sudah datang dua lagi. Kita bilang, Tuhan, capek sekali ini, Tuhan. Kok nggak habis-habis? Ya, kalau mau habis, ya mati aja. Selama di muka bumi ini, persoalan ya selalu datang. Makanya saya bilang, kalau engkau sakit bukan karena engkau ada dosanya. Kalau engkau punya masalah bukan karena engkau ada dosanya. Tetapi Tuhan akan terus mendampingi hidupmu. Tadi kan, dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kembali kepada Pastor Erna. Silakan. Terima kasih untuk Pendeta Wanda yang sudah mengajarkan sound doktrin yang begitu luar biasa kepada kita. Bahwa kita ini mempunyai kepastian akan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan dia akan menjemput kita. Amin. Kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk mengingat akan kebangkitan-Mu Tuhan, mengingat akan kenaikan-Mu di surga. Kami sudah mempunyai kepastian di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Saya berdoa secara khusus Tuhan untuk BIC Sydney. Biarlah Allah terus bekerja, Allah terus memberikan kepada kami sebagai gembala di BIC Sydney untuk terus belajar sehingga kami bisa dimampukan untuk memberitakan kebenaran itu kepada orang-orang yang mau mendengarnya. Kami diberi kekuatan Tuhan untuk mengajar sound doktrin, pengajaran yang benar, pengajaran yang tidak terkontaminasi dengan virus-virus yang di dunia ini Tuhan. Saya berdoa secara khusus biarlah Engkau memberikan knowledge, wisdom, understanding kepada kami untuk berdiri teguh, berdiri tegak di atas kebenaran itu, di atas sound doktrin itu Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk ITS Elias Theological School yang kami dirikan Tuhan. Biarlah ITS menjadi sarana bagi
kami Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang mau, orang-orang yang diberi kesempatan untuk belajar, karena kerinduan kami adalah untuk membentuk, kerinduan kami adalah untuk memperlengkapi, dan kerinduan kami adalah untuk mengajar dan mengajar orang akan sound doctrine, pengajaran yang benar itu kepada orang yang mau menjadi murid kami sebelum dia memuridkan orang lain, Tuhan. Saya berdoa secara khusus Tuhan untuk Pastor Renata Tangkilisan. Terima kasih di mana kesetiaan beliau, di mana beliau juga bisa mendirikan gereja di Nederland. Biarlah Engkau senantiasa memberikan knowledge, wisdom, understanding kepada Pastor Renata Tangkilisan untuk terus berdiri teguh, berdiri tegak di atas kebenaran itu, sehingga kebenaran itu bisa disampaikan di Belanda pada khususnya serta Eropa pada umumnya, Tuhan. Saya percaya melalui keberadaan Pastor Renata Tangkilisan, pengajaran sound doctrine juga akan menjangkau orang-orang di Nederland sehingga mereka tahu apa itu sound doctrine, apa itu pengajaran yang sehat. Saya memberkati kehidupannya, kiranya Kau memberikan kesehatan terus kepada beliau untuk terus mengajar, untuk terus memberitakan sound doctrine di Nederland. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Ferry di Sydney. Biarlah Allah juga melihat keberadaan Pak Ferry, Allah melihat kesetiaan Pak Ferry untuk terus diperlengkapi sehingga dia juga berjalan di atas kebenaran itu. Dia bisa mengaplikasikan kebenaran yang sudah diperolehnya di lingkungan, di tempat kerja ataupun di keluarganya, Tuhan. Saya menyerahkan kehidupan Pak Ferry ke dalam tangan kasih-Mu. Saya juga menyerahkan untuk Ibu Oike Abram yang ada di Balikpapan. Biarlah Allah juga bekerja di dalam kehidupannya. Terima kasih untuk talenta-talenta yang sudah Engkau berikan kepadanya, sehingga melalui talenta yang Engkau berikan, dia juga bisa melayani di BIC Kit, Tuhan. Biarlah Engkau terus bekerja, biarlah Engkau terus memberikan ide-ide, memberikan yang terbaik untuk kehidupannya, untuk memajukan BIC Kit di Balikpapan, Tuhan. Saya berkati, kiranya Kau memberkati pekerjaan, kiranya Kau memberkati apapun usaha yang dilakukan oleh Bu Oike. Berkati juga anaknya, yaitu Marsha dan Alete, ya Tuhan. Saya juga berdoa untuk Ibu Nona yang ada di Nederland, Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan beliau di mana beliau juga sudah mulai mengerti akan pengajaran sound doctrine. Biarlah Allah terus memberikan kesempatan kepada beliau untuk bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang matang, sehingga hari demi hari kehidupannya semakin terpancar melalui keberadaannya di lingkungannya di daerah Belanda. Dia juga bisa menyebarkan, dia juga bisa memberitakan sound doctrine kepada keluarganya, kepada komunitasnya di Nederland, Tuhan. Kiranya Kau memberkati apapun yang dia lakukan. Untuk dia sedang kursus bahasa Belanda, biarlah Engkau memberikan keberhasilan, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Ibu Christine Okayo yang ada di Batam, Tuhan. Terima kasih juga untuk kesetiaan Ibu ini, di mana Ibu ini juga dari awal juga sudah mengikut kami, untuk belajar di ITS, Tuhan. Biarlah Allah juga memberikan kesempatan kepada Ibu Christine untuk menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang matang, hari demi hari melalui pengajaran dari ITS serta Bible Independent Church. Biarlah Ibu ini juga menjadi alat-Mu yang tajam untuk memberitakan sound doctrine untuk di daerah Batam pada khususnya, serta melalui media pada umumnya, Tuhan. Saya berdoa secara khusus, Tuhan, untuk anak-anaknya yang saat ini juga sedang merayakan Idul Fitri, Lebaran. Biarlah sukacita Allah juga menyertai mereka ketika merayakan Lebaran ini, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus untuk Pak Peter Suposeta, Tuhan. Saya melihat bagaimana Bapak ini juga bertumbuh, bagaimana Bapak ini bisa mengerti, Tuhan, untuk menangkap message yang sudah kami kirimkan melalui
Sondoktin, Tuhan, biarlah dia terus bertumbuh dan bertumbuh, biarlah pengenalan akan Tuhan semakin hari semakin Engkau pertajam, Engkau melihat keberadaan Pak Peter Supuse Pak ini, biarlah dia juga berjalan dari kebenaran yang satu menuju kebenaran yang lain. Saya memberkati terus untuk pekerjaan dia, Tuhan, biarlah Allah terus memberkati. Saya berdoa secara khusus untuk pemulihan kesehatannya, biarlah Allah juga memperlengkapi dia untuk imun tubuhnya, biarlah hari demi hari semakin kuat sehingga dia bisa beraktivitas kembali, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dia berserta anak-anaknya, Tuhan. Saya juga berdoa untuk Ibu Deborah Oken yang ada di Belanda. Kiranya Engkau juga memberi kesempatan kepada ibu ini dengan belajar di Elias Theological School melalui pengajaran Sondoktin di BICN, biarlah dia juga bisa menangkap apa-apa yang sudah kami ajarkan. Dia juga bisa menjadi pribadi yang kuat. Apapun di dalam kehidupannya, Allah bekerja, Allah turut campur tangan untuk kehidupan pribadinya. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kesempatan kepada Ibu Deborah untuk menjadi jemaat yang kuat, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Ibu Rustina Noveni. Terima kasih, di mana sudah lama sebenarnya kami sudah terputus dengan beliau, tapi karena izin Tuhan saja sehingga dia bisa bergabung kembali dengan Elias Theological School, tapi IC, Tuhan. Kami percaya melalui keberadaan Ibu Noveni, Allah akan memakai ibu ini untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjangkau orang-orang pemuda. Saya berdoa secara khusus biarlah Engkau memakai ibu ini, Tuhan, untuk BIC Youth, Tuhan. Saya berdoa secara khusus Engkau memperlengkapi kepada ibu ini untuk berjalan terus, untuk belajar terus, belajar sehingga dia dibentuk dan diperlengkapi untuk mengajarkan sound doktrin, Tuhan. Silakan Pak Wanda. Saya berdoa untuk Ibu Lina Dumais dan Tante Ruth Pangkerego Dumais yang ada di Kasar. Terima kasih untuk kesetiaan mereka, Tuhan. Terima kasih untuk semua yang mereka kerjakan bagi pelayanan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan saja yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk terus mengerti firman yang disampaikan dan bertumbuh dengan kuat. Tuhan menolong kehidupan Tante Ruth dalam usianya yang sudah tua, kiranya sukacita dan juga kesenangan bersama dengan keluarga, anak-anak dan cucu membawa kepada dia, Tuhan, terus pengharapan-pengharapan akan cinta kasih Tuhan. Kami doa, Tuhan, menyerahkan keluarga Pak Aan dalam tangan-Mu. Terima kasih, Tuhan, untuk Pak Aan yang hari ini boleh bergabung dengan kami. Tuhan, tolonglah dia, karena tanggung jawab yang dia kerjakan. Dia bekerja di tempat yang jauh dan juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk keluarganya. Kiranya Engkau melindungi saat dia di dalam pekerjaannya. Berikan dia kesempatan untuk bisa bergabung dalam kebaktian-kebaktian kami di BIC. Kami doa untuk Pak Agus Budiono bersama dengan istri Bu Eva. Sekali lagi kami minta, Tuhan, terus kami doakan kiranya Engkau menolong proses persalinan dari Bu Eva bulan yang akan datang, Tuhan. Memberikan keamanan, keselamatan bagi bayi yang dikandungnya dan juga bagi Ibu Eva, Tuhan. Berikanlah dia kemampuan untuk, Tuhan, terus bertumbuh di dalam kekuatan mengandung anaknya, Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang penuh kasih akan menolong dalam segala kesulitan, tantangan saat dia hamil anak pertama ini, tapi sukacita mereka, Tuhan, terus dipenuhi. Mereka mendapatkan berkat khusus dari Tuhan.
Kami doakan Pak Agus dalam pekerjaannya Tuhan, usahanya, Tuhan buat berhasil dan Tuhan buat apa yang dikerjakannya selalu mendatangkan berkat bagi keluarganya dalam nama Yesus. Kami doa juga untuk Pak Remer, Ibu Bu Porman, anak-anak mereka Syaret, Sisa, dan Soso. Terima kasih untuk keluarga ini Tuhan yang terus mendukung pelayanan, bahkan melayani bersama-sama di BIC Kids Tuhan. Berilah kepada mereka kekuatan yang baru, sukacita, semangat untuk menyampaikan sound doktrin kepada anak-anak maupun pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kemudian. Tolong dalam setiap usaha pekerjaan, semakin bertumbuh, semakin melihat tangan Tuhan dalam keluarga mereka. Anak-anak mereka dilindungi dan dikuatkan oleh Tuhan dalam sekolah mereka. Kami doa Tuhan untuk Timothy, Chloe, dan juga acting pastor Marcella. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih untuk pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk kesempatan kuliah yang Tuhan berikan kepada anak-anak dari Pastor Marcella, kepada Timothy, dan juga sekolah, kepada Chloe. Tuhan, terima kasih untuk keluarga ini yang menjadi alat untuk sound doktrin terus bekerja. Kiranya melalui hidup mereka, banyak orang akan dibawa kepada kebenaran firman-Mu. Kami doa juga Tuhan untuk Pendeta Bakti Siregar. Terima kasih Tuhan, dosen, dan juga sebagai hamba Tuhan di dalam lingkup pelayanannya. Kiranya Tuhan terus memberi kekuatan kepada dia untuk membawa kabar sukacita Tuhan kepada setiap orang yang ditemuinya dalam pelayanan-pelayanannya. Beri kesehatan, kekuatan kepada Pak Bakti Tuhan. Istri dan anak-anaknya Tuhan, Engkau melindungi dan menolong dalam nama Yesus. Saya doa untuk Ibu Intan Menaluri. Terima kasih juga untuk Ibu Intan yang sekarang terus diperlengkapi untuk proyeksi pelayanan Tuhan. Dia mempunyai hati untuk orang-orang yang kurang beruntung, para pemulung, orang-orang yang tinggal di pinggir jalan, orang-orang yang terabaikan oleh komunitas. Tuhan, berilah dia keteguhan dan visi yang kuat supaya pelayanan ini bisa berjalan dan supaya dia boleh melihat bahwa tangan Tuhan bekerja dalam pelayanannya. Tuhan tolong biar melalui perlengkapan-perlengkapan yang dia terima, kelak akan terbentuk pelayanan untuk kelompok-kelompok marginal ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kehidupannya Tuhan. Kami doa juga untuk Ibu Marlin Sabtu. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Marlin. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberi penghiburan, kekuatan. Dan saya minta bukalah jalan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih dia setia melayani di dalam pelayanan anak. Dan dia juga setia Tuhan di dalam membesarkan keluarganya Tuhan. Di dalam menyekolahkan anak-anaknya Tuhan. Berikanlah dia kemampuan ekstra, penghiburan, dan janji Tuhan selalu menyertai hidupnya. Tolonglah anaknya yang sedang mempersiapkan skripsi Tuhan. Ada banyak hal yang harus dicapai Tuhan. Pembiayaan-pembiayaan dan juga untuk tugas-tugas yang sedang dikerjakan. Tuhan buka jalan. Saya berdoa Tuhan untuk Ibu Marlin. Kiranya Tuhan buka jalan dalam setiap proyeksi-proyeksi penjualan rumah. Biarlah ada orang-orang yang tertarik dengan perumahan-perumahan yang ditawarkan mereka. Tuhan buka jalan. Saya doa untuk Janet dan Chelson serta Mika. Terima kasih. Mereka boleh bersama kami rindu. Mereka boleh dibentuk, mereka boleh dimuridkan, dan mereka boleh bersemangat untuk melayani bersama-sama dengan kami. Terima kasih, kiranya keluarga muda ini terus kuat
dan terbangun di dalam Tuhan. Kami terus doakan semua teman-teman kami yang ada di Facebook yang menyaksikan, juga di dalam pelayanan kami BICN, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami doakan BIC Kids dalam tangan-Mu. Kami doakan MBIC dalam tangan-Mu. Kiranya pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh semua hamba-hamba Tuhan yang telah dipercayakan Tuhan, mereka melayani dengan sukacita, mereka melayani dengan gembira hati, dan mereka melayani dengan kesungguhan hati. Mereka bertanggung jawab atas pelayanan yang ada, dan Tuhan memberikan upah pekerjaan-pekerjaan baik yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu dan juga pelayanan kami sepanjang minggu yang tersisa. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, masih ada waktu sedikit supaya kita bisa lebih berkomunikasi, kan tidak terlalu buru-buru. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan semacam insight untuk teman-teman yang lain. Silakan, siapa saja. Ya, saya berikan kesempatan 1 menit begitu ya. Apa yang saudara rasakan, pengalaman mungkin bergereja, beriman, atau dalam hari kenaikan ini, atau terkait dengan pertemuan antara Lebaran dan kenaikan ini. Kami tidak tahu karena terus terang di luar negeri kami tidak ada hari kenaikan sebenarnya, dan juga Idul Fitri hanya dirayakan komunitas tertentu. Kalau hari kerja susah. Orang di luar negeri itu waktu sangat ketat gitu. Waktu dibayar sangat mahal. Jadi berat begitu untuk merayakan hari raya. Saya ingat dulu waktu anak saya masih sekolah, dia bilang, "Papa, itu saya punya teman itu kan dia agamanya Muslim, dia itu hari ini nggak masuk sekolah." Begitu. Jadi cuma begitu saja, sudah tidak ada terasa apa-apa. Silakan kalau ada yang ingin berbicara sesuatu, mungkin pendeta bakti mau sampaikan apa, 1 menit saya berikan kesempatan, silakan. Terima kasih atas waktunya. Mari kita memelihara semangat kita, sukacita kita di dalam mengikut Tuhan. Yakinlah bahwa penyertaan Tuhan dalam setiap persoalan kita jauh lebih besar, jauh lebih kuat. Imani itu karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5. Dia selalu bersama dengan kita. Matius 28 ayat 20. Dalam segala situasi bersyukurlah senantiasa, bersukacitalah. Itu pesan saya dari Kampung Sawah, Bekasi Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Puji Tuhan. Ada lagi yang ingin menyampaikan dari Bekasi? Kita ini terkumpul semua ya, unik sekali ya. Dari mana-mana. Pengalaman unik hari ini Lebaran, bagaimana? Apakah sudah ada yang suasananya gimana? Atau apa? Sungkem datang ke rumah atau nanti ke Bu rumah Christine lagi sementara merayakan. Silakan, Bu Christine. Di rumah lagi sementara. Di sana. Kasih memberi update kepada kami. Di Batam, silakan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya benar-benar menjadi satu hal yang luar biasa untuk tahun ini, karena kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus dan sekaligus merayakan hari Lebaran, kan? Jadi karena kami dalam keluarga 2 anak perempuan saya Muslim dan 1 anak lelaki saya, putra saya Kristen. Jadi kami berkumpul di satu rumah. Luar biasa ya, saya benar-benar merasakan betapa hebatnya Tuhan kita, betapa kasih sayangnya melimpah dalam kehidupan saya. Anak-anak datang kepada saya, sungkeman, cucu-cucu, benar-benar satu hal yang sangat kami nikmati sekali. Dan Pancasila itu, NKRI harga mati itu memang ada di rumah kami. Apalagi kalau sudah mau makan acara berdoa,
yang satu panggil Bapa kami yang di surga, yang satu doa Muslim. Jadi di situ air mata boleh keluar ya. Saya bisa nangis karena dalam hati saya Tuhan memang maha hebat, Tuhan itu. Itu yang saya rasakan. Haleluya. Di Belanda ada cerita apa berkaitan dengan Lebaran? Ibu Nona ini yang sering keluar-keluar nih. Ada cerita? Ada kumpul-kumpul dengan dari teman. Belanda. Silakan Bu Nona. Kalau Pak Peter ada di rumah dia, jadi ceritanya belum ada. Ya cuma nonton TV saja. Bu Nona, cerita apa di Belanda terkait Lebaran? Apakah bagaimana? Saya nggak tahu suasananya. Dibuka dulu. Dibuka Bu. Dulu Mikrofonnya ketutup. Ya. Kita mau dengar. Ya. Tadi sebelum ibadah jam 11 saya ke rumah guru saya dulu karena guru saya Muslim. Jadi tadi lebaran dulu ke beliau sama bawa makanan sedikit ke dia untuk cuma sebentar aja salaman lalu saya pulang lagi. Cuma itu aja. Oh, wow, surprise ya gurunya. Luar biasa ya, gurunya ternyata agamanya Muslim itu. Guru bahasa ini harus diterangkan ya, guru bahasa. Bahasa Belanda. Ibu Nona sedang guru dalam bahasa. Oke, baik. Oke. Kemudian Ke Bandung sekarang, kita ke Bandung. Pak Agus, ada cerita apa di Bandung? Mungkin di tempat usaha atau di mana? Silakan. Kebetulan Pak di keluarga kita nggak ada yang Muslim. Cuman 2 tahun terakhir lah, sewaktu mama masih ada itu kakak saya itu, jadi kalau Lebaran gini dia open house, bikin opor kayak gitulah. Terus kemarin itu nggak ada berita apa-apa, istri saya telepon ke kakak saya, kan mau kemana besok? Jadi ke Lembang nggak? Oh belum tahu, belum ada kabar. Terus nanya lagi gimana? Kamu masak opor nggak? Open house nggak? Dia bilang gitu. Ya cobalah besok kabarin. Nah, tadi pagi dia nge-WA. Nanti suruh datang ke rumah jam 11. Ya makan opor sama keluarga kita aja. Jadi kita main ke rumah kakak itu ya acara ngumpul aja cuma di hari Lebaran gitu. Itu aja sih Pak. Wow, unik ya. Unik ini, luar biasa. Justru pas hari Lebaran mereka kumpul, justru open house. Ini saya baru dengar ini cerita seperti ini. Justru mereka bukan orang yang merayakan, tapi justru open house di saat Lebaran dan berkumpul. Nah, ini baru pertama saya dengar. Baik, Ibu Rustina ini dia sibuk sekali saat Lebaran ya. Ada cerita apa? Silakan Ibu Rustina. Kita mau dengar dari Kutin. Ya, terima kasih Pak Wanda dan Ibu Erna. Ya, jadi teman-teman di dalam Ramadan ini juga saya dapat berkat karena memang hobi masak, membuat cookies jadul. Jadi sehingga lumayanlah ada pesanan, bahkan sampai kirim ke Kopeng Salatiga dengan Kalteng. Jadi ya sebagai alternatif oleh-oleh juga kadang bila ada yang pesan selagi saya masih ada waktu untuk mengerjakannya. Dan kemudian tadi juga setelah pulang gereja ada ke rumah kakak sepupu saya yang memang Muslim. Jadi sekalian bersilaturahmi karena kondisi pandemi ini 2 tahun memang berbeda sekali dengan yang sebelumnya. Dan saya juga di tetangga-tetangga tadi malam sudah mengantarkan ya bingkisan kecil lah buat mereka. Itu tadi. Jadi terasa sih Pak, karena kami kan memang baru pindah dari kecamatan ke kota kabupaten ini tugas dari 2018. Biasanya karena di sebelumnya itu kan wilayahnya kebanyakan mayoritas kita orang percaya, jadi tidak terlalu terasa. Tapi semenjak kecil memang Pak, karena kami berada di Kutai Timur ini, sebelum Kutai Timur tuh namanya Sangatta ya. Sangatta sekarang Sangkima itu orang tua saya kebetulan di perusahaan minyak sama seperti Ibu Angelina. Kemarin cerita-cerita ternyata beliau juga lama di Balikpapan, orang tua saya dari Kalsel ke Kaltim, pensiunnya di Kaltim. Jadi memang dari kecil sudah beraneka ragam.
Kalau saya sendiri juga keluarga bukan dari Kristen awalnya, tetapi Hindu Kaharingan. Karena kami orang Maanyan itu, ada suku besar sebenarnya, cikal bakal dari suku Banjar itu namanya orang Maanyan, kami ini orang Maanyan. Jadi berbagai macam agama juga kepercayaan, Hindu Kaharingan. Mungkin saya generasi ketiga untuk yang percaya Kristus. Masih ada kakak keluarga saya juga yang tetap bahkan masih pegang yang seperti itu. Ada juga yang Muslim, ada juga di daerah Pegunungan Meratus juga yang Buddha. Jadi sudah biasa. Kalau suami saya sendiri, Nyong Ambon Manise, Pampati Wael. Ada di sebelah nih dia juga. Wow, luar biasa. Itu. Siapa namanya? Victor, Pak Victor. Oke. Saya suka lihat di Facebook aja ya. Oke. Ya, itu sama tadi. Marcel ya? Marcio. Anak bujang gitu, kalau saya biasa bilang anak bujang. Apa namanya? Marcio. Oke. Marcio baik. juga. Kemarin di MBIC juga sempat ikut dia. Saya bilang duduk dengar, saya bilang begitu. Wow. Jadi itulah Pak Wanda, Bu Erna, dan Bapak Ibu sekalian, luar biasa sih keanekaragaman yang kami rasakan dari kecil, memang karena memang sudah berbaur dengan orang dari berbagai macam suku, ya, agama juga. Jadi pesan almarhum Bapak saya ya, nggak bisa kita di komunitas kita aja. Kemudian ketika saya juga bekerja sebagai ASN Kementerian Agama, di situ semakin memahami bagaimana bermoderasi beragama, bertoleransi dengan orang lain. Itu tadi. Baik, terima kasih. Tadi saya catat sampai ke Kopeng Salatiga ya. Jadi berarti kalau ada teman-teman yang kalau membutuhkan bisa hubungi begitu. Maksudnya nggak ada masalah ini. Kita sudah tahu yang jago-jago bikin kue di sini. Maksudnya kalau keluar dari itu terus terang susah kita ya Pak Ferry ya. Nggak bisa ke sini, nggak bisa. Selain ongkos mahal, sering tertahan juga di bandara karena barang makanan itu nggak sembarang bisa masuk gitu ya. Tapi saya kira untuk seluruh Indonesia ada Bu Christine yang saya tahu suka bikin juga, tapi nggak tahu apakah dikomersilkan. Tapi sekarang kita sudah tahu Ibu Noveni itu sudah sampai ke Salatiga katanya di Kopeng. Jadi kalau sampai ke Anda Ambon, tanya-tanya sampai Denpasar juga. Sampai ke Ambon, nah kan? Ya. Sampai ke Itu Ambon. sih berdasarkan pesanan aja, pas saya sesempatnya aja sih Pak. Kalau pas lagi Puji ada Tuhan. waktu Jadi luang, kita itu tadi menyalurkan hobi. Iya. Baik, kita sudah tahu nih ada jemaat-jemaat bisa saling membantu kalau kita perlu dan sebagainya. Ibu Marlin sekarang ke Manado. Nah, ini Ibu Marlin ini profesinya unik dia. Tapi dia akan cerita mungkin apa nanti. Silakan. Bagaimana Lebaran di Manado dan juga kenaikan? Apakah ramai? Terus ada cerita apa hari ini? Kan pertama kali ini. Ya, kalau hari ini Manado agak sunyi. Karena bertepatan dengan dua hari raya ini juga, dan juga dari pemerintah, surat-surat putusan dari pemerintah tidak ada open house sampai kita mau keluar dari wilayah daerah Manado harus ada surat izin keluar. Oh iya. Jadi untuk semua tempat-tempat, biasanya kalau hari raya kan yang sibuk tempat-tempat wisata. Jadi sampai tanggal 14 surat keputusan SK-nya sampai 13 sampai 14 tidak ada aktivitas untuk wisata. Jadi teman-teman yang Muslim kebanyakan masuk di WA bahkan inbox minta maaf lahir dan batin. Bukan lahir dan batin sampai double, maksudnya nggak ada open house. Begitu, nanti aja katanya kalau halal bihalal. Oh, oke. Kita yang Nasrani ya fokus ke ibadah saja. Seperti tadi saya naik ke pemohon hanya untuk ibadah kolom. Oh, oke. Iya, jauh ya. Tadi saya lihat ada ketemohon ya. Terus bagaimana selama pandemi ini berkaitan dengan bisnis bagaimana? Ibu Marlin nggak apa-apa ya, saya cerita sama teman-teman ya. Ibu Marlin ini adalah real estate agent, jadi menjual rumah dan sebagainya. Kalau saudara mau investasi di Manado atau di mana, ya saya nggak tahu, nanti bisa kontak dengan Bu Marlin. Gimana dalam pandemi ini karena ada pembatasan?
Kalau untuk properti biasanya malah waktu masa tahun lalu yang COVID, penjualannya yang meningkat. Oh. Dibandingkan mulai awal tahun 2021, penjualannya menurun. Entah itu yang bikin kami bingung. Apa karena pada saat pandemi itu yang awal-awalnya bisnis perumahan itu diturunkan nilai KPR-nya, jadi banyak yang beli pada saat momen-momen yang memang apa itu yang dikatakan sampai diskon besar-besaran. Tapi bunga bank di Indonesia masih sama atau memang turun bunga bank? Malah lebih parah sekarang ini. Maksudnya Kan parah naik apa turun? Naik. Naik malah. Oh, malah naik. Malah keputusan pemerintah yang 0% untuk PPN-nya hanya berlaku sampai bulan Agustus tahun ini. Oh. Tahun ini. Jadi serta kami yang mulai dari bulan Januari yang sampai sekarang ini udah closing, ribetnya di bank. Jadi jadi kalau ada lebih investasinya mungkin lebih baik invest sekarang kalau mau beli rumah, karena ternyata efeknya yang lalu yang karena terjadi penurunan, sekarang dia naik. Setiap bulan ada perubahan. Begitu. Oke, jadi kalau mau berinvestasi sekarang yang bagus ya. Sekarang yang bagus karena belum terlalu banyak, belum terlalu itu ya nilainya. Kenaikannya masih 0,1 perbedaan. Baik. Ibu Intan, ada cerita apa dari Jakarta? Bu Intan? Di Jakarta tidak seramai tahun-tahun lalu, jadi kalau saya pribadi, keluarga saya itu kebetulan dulu saya menikah dengan Muslim, tapi karena saya mempertahankan iman, sehingga suami saya, dulu saya menikah Muslim pastor di KUA, tetapi karena saya mempertahankan iman, jadi dia menikah kembali, menikah lagi dengan sesamanya, maksudnya seagama dengan dia. Jadi tapi kami tetap menjalin hubungan dengan mertua maksud. Jadi dia biasanya kami silaturahmi, tetapi pada tahun ini berbarengan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus, jadi saya belum silaturahmi. Biasanya kami silaturahmi bersama anak saya, sungkem gitu, dan ya sedikit kumpul keluarga walaupun sudah tidak istilahnya bersama. Jadi saya mempunyai putri 2. Biasanya kami kalau malam takbiran itu ke Monas, Pastor. Ke Monas. Kita merayakan kembang api di sana sampai pagi biasanya, tapi karena tahun ini kan barengan, jadi kita utamain Tuhan, jadi kan biasanya kayak begadang gitu karena anak saya sudah dewasa, jadi kita pergi ke sana rame penuh, biasanya penuh sesak, tapi tahun ini nah jadi kami kumpulnya tadi malam di rumah, kita makan-makan aja di rumah sama teman-teman. Itu aja sih, Pastor. Terima kasih. Terima kasih untuk cerita dari Jakarta. Ada lagi satu terakhir? Kalau ada, setelah itu kita akan tutup pertemuan kita. Karena ini waktu yang spesial. Masih ada? Siapa? Kalau begitu saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Oike Abraham yang sudah bersusah payah untuk menggabungkan video. Kita beri apresiasi ya. Terima kasih untuk kerja kerasnya hari ini. Bagus sekali videonya. Videonya sudah bagus sekali, saudara. Terima kasih untuk Ibu Oike. Ya. Ada lagi? Saya pikir semuanya sudah. Pak Aan katanya tadi signalnya kurang bagus, sudah berpisah dari kita. Jadi terima kasih. Kita ada beberapa orang dari Sydney, beberapa orang dari Kalimantan, dari Nederland, kemudian dari Manado, beberapa dari Sukabumi, juga beberapa satu keluarga, Jakarta, Bandung, dan juga dari Bekasi. Terima kasih.
kita akhiri pertemuan kita, dan nanti ada informasi-informasi saya akan taruh di Facebook. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi hari ini. Salam dari kami untuk keluarga Anda. Kita tetap saling mendoakan, saling komunikasi. Kirim aja inbox atau di WhatsApp kalau ingin bicara apa saja. Kita akan teruskan silaturahmi kita melalui komunikasi tersebut. Mari kita ucapkan salam gereja perjanjian baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, Pak.